Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Matrix. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sakinah Elia Albar dengan NIM 63250925. Nama saya Zafira dengan NIM 63251482. Nama saya Cahaya Wulandari Madani dengan NIM 63251634. Nama saya Eka Purwati dengan NIM 63250838. Baik, yang pertama kita masuk ke apa itu matriks? Matriks didefinisikan sebagai susunan dari bilangan-bilangan yang diatur dalam baris dan kolom yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Bilangan-bilangan tersebut dinamakan elemen penyusun matriks dan diapit oleh tanda kurung siku atau kurung biasa. Sama halnya dengan himpunan, matriks biasanya disimbolkan dengan huruf kapital. Nah, ukuran dari suatu matriks ditentukan dengan menyatakan banyaknya jumlah baris dan banyaknya jumlah kolom. Ukuran matriks dalam dunia matematika biasa disebut dengan ordo. Bentuk umum dari suatu matriks adalah di mana ini ada matriks A yang A11, A12, A1N itu disebut dengan baris. Nah, yang A11, A21, dan AM1 disebut dengan kolom. Di sini juga ada penjabarannya, di mana A sama dengan nama matriks. A yaitu elemen penyusun matriks, AM jumlah baris dalam matriks, AN jumlah kolom dalam matriks, dan juga AM kali N yaitu ordo matriks A. Oke, selanjutnya itu ada perkalian matriks. Perkalian matriks terbagi menjadi dua. Pertama ada perkalian matriks dengan skalar dan perkalian matriks dengan matriks. Pengertian dari perkalian matriks dengan skalar yaitu bila terdapat suatu skalar K dan matriks A M kali N dengan elemen IJ, maka KA adalah matriks yang berukuran M kali N dengan elemen KIJ. Dengan kata lain, KA adalah matriks baru di mana elemennya adalah perkalian setiap elemen pada matriks A dengan skalar K. Di sini ada contoh K diketahui K-nya adalah 2 dan matriks A itu ada 1, 2, 3, 4. Maka 2 dikali dengan masing-masing elemen matriks A. Maka hasilnya adalah 2, 4, 6, dan 8. Lalu yang kedua itu ada perkalian matriks dengan matriks. Perkalian matriks hanya dapat dilakukan jika banyaknya kolom dari matriks pertama sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hasil kali tidak dapat didefinisikan, serta perkalian matriks tidak bersifat komutatif seperti halnya pada sistem bilangan maupun himpunan. AB tidak sama dengan BA. Jika A adalah matriks M kali R dan B adalah matriks R kali N, maka hasil kali AB adalah matriks baru berordo M kali N. Oke, di sini ada contoh soal dari perkalian matriks dengan matriks. Dengan matriks A 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan matriks B 1, 0, 5, 2, 4, 0. Nah, kemudian jawabannya matriks A dikali dengan matriks B. Jadi, setiap baris itu dikali dengan kolom. Contohnya kayak 1 kali 1. Itu kan baris yang pertama dikali dengan kolom yang pertama. Sampai seterusnya dan menemukan hasilnya tuh jadi 5, 8, 5, 11, 16, 15, dan 17, 24, 25. Selanjutnya ada studi kasus. Jaringan kedai kopi independen Kopi Kelana memiliki 3 cabang utama di 3 toko.
Bogor, Depok, dan Tangerang. Perusahaan ini mengevaluasi kinerja mingguan setiap cabang berdasarkan penjualan dua produk unggul, yaitu kopi spesial inisial S dan minuman non-kopi dengan inisial N. Kuantitas penjualan mingguan Bogor terjual 750 unit kopi spesial dan 400 unit minuman non-kopi. Depok terjual 600 unit kopi spesial dan 550 unit minuman non-kopi. Dan Tangerang terjual 820 unit kopi spesial dan 380 unit minuman non-kopi. Struktur biaya dan harga jual. Untuk kopi spesial, biaya bahan baku per unit adalah 18.000 dan biaya operasional atau tenaga kerja listrik yang dialokasikan per unit adalah 4.000. Harga jual ditetapkan sebesar 35.000 per unit. Untuk minuman non-kopi, biasanya bahan baku per unit adalah 12.000 dan biaya operasionalnya per unit adalah 3.000. Harga jual ditetapkan 25.000 per unit. Nah, pertanyaannya, hitunglah biaya total bahan baku plus operasional yang dikeluarkan oleh setiap cabang per minggu. Yang B, hitunglah penerimaan total yang ditetapkan oleh setiap cabang per minggu. Dan C, hitunglah keuntungan total yang ditetapkan oleh setiap cabang per minggu. Nah, di sini ada pertanyaan yang A, hitung biaya total atau bahan baku ditambah operasional yang dikeluarkan oleh setiap cabang per minggu. Diketahui biaya total kopi spesial dengan inisial S yaitu 18.000 ditambah 4.000. Jadi 22.000. Biaya total minuman non-kopi itu 12.000 ditambah 3.000 sama dengan 15.000. Nah, itu tadi kenapa biaya operasionalnya sama biaya bahannya itu dapat 22.000 karena 18.000-nya itu dari biaya bahan baku per unit. Nah, ditambah sama biaya operasionalnya 4.000, jadi 22.000. Nah, untuk yang non kopi itu kan biaya bahan bakunya kan 12.000. Nah, ditambah dengan biaya operasional per unit yaitu 3.000. Jadi jumlahnya itu jadi untuk penyelesaiannya di sini ada TC sama dengan Q kali C. Q-nya itu jumlah produknya. C-nya itu biaya produk. Nah, Q-nya kan tadi udah diketahui 750, 400, 600, 550, 820, 380. Dan untuk yang C, biaya produknya itu tadi udah kita dapat 22.000 sama 15.000. Nah, kita tinggal masukin aja ke rumus. TC sama dengan matriks Q dikali dengan matriks C. 750 dikali 22.000. 600 dikali 22.000. 820 dikali 22.000. Jadi, lebih enaknya tuh bagian sisi kolom diselesaikan dulu dikali ke sisi baris yang pertama. Nah, kalau mau balikannya, misalnya barisnya dulu dikali baru dikali kolom, itu sisi barisnya yang pertama diselesaikan dulu sama sisi kolom yang pertama. Jadi sisi jatuhnya ini sisi kolom yang pertama diselesaikan dulu dikali dengan sisi baris yang pertama. Jadi dapat hasilkan 16.000, 16.500.000, 13.200.000, 18.040.000. Nah, sebaliknya juga sama kayak yang tadi, 400 dikali 15.000, 550 dikali 15.000, 380 dikali 15.000. Nah, itu dikali dulu 6 juta
8.250.000, 5.700.000. Nah, nanti hasil dari si matriks Q sama matriksnya ini, hasil kaliannya ditambah. Jadi 16.500.000 ditambah 6 juta. Hasilnya 22.500.000. Nah, 13.200.000 ditambah 8.250.000. Hasilnya 21.450.000. Dan yang terakhir 18.040.000 ditambah 5.700.000 yang hasilnya 23.740.000. Jadi, hasil penyelesaiannya itu biaya total yang dikeluarkan oleh setiap cabang per minggu di Kota Bogor mendapatkan 22.500.000, di Kota Depok mendapatkan 21.450.000, dan di Kota Tangerang mendapatkan 23.740.000. Jawaban yang B, hitunglah penerimaan total yang didapatkan oleh setiap cabang per minggu. Yang diketahuinya itu Q atau disebut jumlah produk yang terjual, dan matriks P yang artinya harga penjualan minuman. Yang B, hitunglah penerimaan total yang didapatkan oleh setiap cabang per minggu. Penyelesaiannya, TR adalah total penerimaan sama dengan P, harga penjualan minuman dikali jumlah produk yang terjual, atau Q. TR sama dengan matriks P 35.000 dan 25.000, matriks Q 750, 400, 600, 550, 820, 380. Sebelum kita menghitung semuanya, kita bagikan per cabangnya. Total penerimaan cabang Bogor kita inisialkan menjadi A kapital. Q dari cabang Bogor adalah 750. Dan Q dari cabang Depok yaitu 600 dan 550. Dan Q dari Kota Tangerang yaitu 820 dengan 380. Oke, jadi perhitungannya TRA sama dengan, atau TRA Bogor, yaitu matriks 35.000 dan 25.000 dikali dengan 750 dan 400. 35.000 dikali dengan 35.000 dikali dengan 750 sama dengan 26.250 juta. Dan 25.000 dikali 400 sama dengan 10 juta. Jadi totalnya yaitu 36.250. Lanjut ke cabang Depok, atau kita berinisial B. B kapital. TRB sama dengan 35.000 dan 25.000. 35.000 dikali dengan 600, hasilnya 21 juta. Dan 25.000 dikali 550, hasilnya 750 juta. Hasilnya 34.750 juta. Dan total penerimaan cabang Tangerang, atau kita beri inisial C kapital, sama dengan 35.000 dikali 820 hasilnya 28.700. 25.000 dikali dengan 380 sama dengan 9.500. Totalnya menjadi 38.200.000. Hasil dari penyelesaiannya, penerimaan total oleh setiap cabang per minggu yaitu Bogor 36.250, Depok 34.750.000, Tangerang 38.200.000. Lalu hitungan keuntungan total yang didapatkan oleh setiap cabang per minggu. Diketahui Pi total keuntungan sama dengan TR dikurang TC. Pi
sama dengan TR yang dijelaskan di atas tadi berjumlah 36.250.000, 34.750.000, 38.200.000. Dikurang dengan TC yang sudah dijelaskan oleh Eka, yaitu 22.500.000, 21.450.000, 23.740.000. Hasilnya dikurangkan menjadi 13.750.000, 13.300.000, 14.460.000. Hasil penyelesaian keuntungan total yang didapat oleh setiap cabang per minggu yaitu Bogor 13.750.000, Depok 13.300.000, Tangerang 14.460.000. Oke, jadi berdasarkan perhitungan biaya penerimaan dan keuntungan per minggu dari ketiga cabang Kopi Kelana, dapat disimpulkan bahwa Tangerang memperoleh keuntungan di posisi tertinggi dengan keuntungan sebesar 14.460.000. Dikarenakan peminat minuman kopi spesial sangat tinggi dibandingkan dengan peminat minuman kopi spesial dari cabang lain. Nah, yang kedua itu ada Bogor memperoleh keuntungan di posisi kedua dengan keuntungan sebesar 13.750.000 dikarenakan peminat minuman kopi spesial tersebut cukup tinggi. Yang ketiga itu dari Kota Depok memperoleh keuntungan di posisi tanda dengan keuntungan sebesar 13.300.000 dikarenakan peminat minuman kopi spesial sangat rendah dibandingkan dengan peminat minuman kopi spesial dari cabang lain. Walaupun Depok memiliki banyak peminat minuman non-kopi, tetapi produk tersebut memberikan keuntungan lebih kecil dibandingkan minuman kopi spesial. Jadi, keuntungannya tidak sebanding dengan cabang Tangerang atau Bogor. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata atau salah pengucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.